tapi ternyata sangat ironis membuat para fans kentalnya ini kecewa. Hai guys, ngapain? Lo apa kabar? Gue di sini baik-baik aja, semoga lo juga baik dan keren selalu ya. Buat lo yang baru bergabung, selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Basically, segmen ini adalah tempat dimana gue meluapkan sekaligus mencari jawaban dari segala misteri yang ada di kepala gue, terutama tentang musik. Jadi tadi gue sempat ngeplay lagu yang ada di playlist gue. Dan tiba-tiba aja ada lagunya Blink-182 yang judulnya Family Reunion. Buat lo yang nggak pernah dengerin Tom Mark Travis Show, pasti nggak tahu lagu ini, karena ini bener-bener lagunya dibikin pas mereka lagi manggung saat itu. Buat lo yang nggak tahu, itu lagu cuman 50 detik doang. Jadi maksud gue, lagu ini singkat banget alias nggak nyampe 1 menit. Ngebahas tentang lagu yang nggak nyampe 1 menit, gue jadi ingat ada band dari Jepang yang bahkan melakukan konser. Ini konser, bukan lagu, cuman 8 detik. Bukan lagi kurang dari 1 menit, tapi lo hitung 1-10 juga itu lagu udah selesai. Kira-kira band apa ya? Kuy lah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja ada apa sih dengan band Jepang yang ada di kepala gue. Jadi ada sebuah band dari Jepang, namanya Golden Bomber. Pada tanggal 29 Juni 2017, mereka dijadwalkan untuk melakukan sebuah konser. Dan gak tanggung-tanggung, ini fansnya pada datang 6 jam sebelum mereka tampil. Pada saat itu, konser akan dilakukan di Sunshine City Mall, Tokyo, Jepang. Lo kebayang gak sih gimana para fans ini excited banget sampai nunggu 6 jam sebelum mereka dijadwalkan naik ke atas panggung. Dan tentu aja detik demi detik itu dirasain sama fansnya sampai akhirnya 3 menit sebelum mereka tampil, mereka udah ngelakuin countdown. Dimana-mana countdown itu kan kayak dari 10 detik sampai 1 detik ya. Ini dari 3 menit dong. Dan bener aja 3 menit udah terlewati dan tiba-tiba geruduk-geruduk dimana para personil band ini langsung naik ke atas panggung dan langsung banget menyabet semua instrumen musik yang ada di atas panggung. Dan tiba-tiba aja mereka langsung bermain alat musik mereka dan sang vokalis langsung nyanyi dan langsung ngebawain lagu berjudul 8 Second Encounter. Sesuai dengan judulnya 8 Second Encounter, lagu ini, konser ini benar-benar berakhir hanya 8 detik saja. Dan abis 8 detik mereka manggung, mereka langsung geruduk-geruduk lagi dan langsung lari ke backstage. Dan udah aja gitu. Biasanya kan band tuh kalau abis manggung, terus udah selesai list lagunya, biasanya mereka doing encore. Tapi ternyata ini bener-bener enggak. 8 detik aja udah, that's it. Sampai akhirnya konser mereka ini dianggap konser teraneh dan juga terpendek durasi waktunya. Oke, jadi sebenarnya Golden Bomber ini adalah band indie asal Jepang yang mereka memang memadukan antara konsep visual kei dan permainan musik ala air gitar gitu. Jadi maksudnya para personil band ini memang konsepnya adalah pura-pura bermain instrumen musik di atas panggung. Cuman Sho Kiryuin alias vokalisnya yang bener-bener nyanyi. Bahkan sebenarnya Kenji Darvish alias drummer dari band Golden Bomber ini adalah gitaris di kehidupan nyatanya. And another fun fact, dimana sebenarnya yang totally kerja di band ini cuma si vokalisnya itu doang. Bukan cuma masalah hanya dia yang nyanyi di atas panggung saat konser, tapi Sho juga bertugas untuk menciptakan lirik lagu dan juga musik-musiknya. Dikerjain, harusnya bayarannya paling gede ya. Tapi setelah dipikir-pikir, kenapa dia nggak solo aja nggak sih? Well, tapi dari segala konsepnya itu gue sedikit curiga bahwa band ini sebenarnya cuma untuk jokes aja alias kayak main-main, gak diseriusin. Dan ternyata bener, mereka cuma mengedepankan aksi komedi dan juga aksi teatrikal. Tapi jangan salah, soalnya walaupun dia terkesan main-main, tapi prestasinya nggak main-main sama sekali. Mereka tuh punya 11 album dan 12 single lepas yang sangat-sangat populer di Jepang. Buktinya, itu para fansnya tuh rame banget loh di mall itu. Tapi gue mungkin kalau jadi fansnya juga nggak akan nyesel sih ya, walaupun konsernya cuma 8 detik, tapi at least
itu band yang benar-benar gue sukain, terus juga tercatat sebagai band terunik dan tersingkat banget waktunya. Alias, gue menjadi bagian dalam catatan histori musik di Jepang. Well, lagu-lagu mereka itu memang sering banget ya masuk ke dalam tangga lagu di Jepang. Dan mereka sering banget dapet tawaran kontrak dari label-label besar. Dan bener banget, mereka selalu nolak tawaran-tawaran dari label besar itu. Karena memang sebenarnya pada prinsipnya mereka itu pengennya dikenal sebagai band yang gak ada gunanya. Band yang bener-bener useless, makanya mereka sebenarnya nggak pengen-pengen banget terkenal. Tapi ya apa daya, udah terlanjur terkenal, ya dilanjutin aja. Tapi bukan berarti mereka mau terkenal banget gitu. Dan image mereka yang pengen dianggap gak guna itu memang bener-bener statement dari mereka sendiri, bukan dari gue. Oke, kita lanjut ya dari Golden Bomber. Kalau kita ngebahas band Jepang itu kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak ngebahas One Ok Rock. Lo sebagai pecinta band Jepang nggak mungkin nggak tahu band ini. Dan mereka masih eksis sampai detik ini. Dan lo tau nggak kalau One Ok Rock itu sebenarnya diambil dari frasa bahasa Inggris, yaitu 1 o'clock. Bener banget, tepat jam 1 malam. Jadi 1 o'clock jadi 1 OK Rock. Mirip nggak sih? Mirip kan? Nah, jadi kenapa nama mereka itu 1 o'clock? Karena mereka pada saat memulai band ini, mereka cuma bisa atau punya waktu untuk latihan band di setiap jam 1 malam. Dan disitulah awal mula kenapa band ini dinamakan 1 o'clock alias 1 OK Rock. Dan kenapa 1 o'clock jadi 1 OK Rock? Itu karena di Jepang itu nggak terbiasa dengan huruf R dan L. Nah, jadi mereka itu saat ngomong o'clock itu jadi OK Rock gitu. Jadi kayak 1 o'clock, 1 o'clock. Nah, daripada terkesannya nyeret ngomong 1 o'clock, akhirnya mereka merubah menjadi 1 OK Rock. Jadi mereka terbentuk pada tahun 2005, di mana ada Taka, sang vokalis, ada Alex, gitaris, Ryota, basis, dan Yu sebagai drummer. Tapi pada saat itu, Yu, sang drummer ini lebih memilih untuk terjun ke dunia acting. Jadi dia ninggalin One Ok Rock. Dan di tahun 2006, akhirnya posisi drummer ini diganti oleh Tomoya. Dan kemudian gak langsung gitu aja masuk ke dalam band, tapi Tomoya diangkat sebagai personil band secara resmi itu di tahun 2007. Karena kebetulan di tahun itu juga OOR atau One Ok Rock ini direkrut sama label musik besar di Jepang bernama Amuse atau Amuse. Gua nggak tahu cara bacanya. Dan pada tahun itu juga nggak cuman direkrut oleh label musik besar di Jepang, tapi mereka juga merilis satu single yang berjudul Naihishin Show. Dan bener banget single itu bikin OOR ini jadi famous ya di Jepang. Akhirnya mereka sering banget melakukan tour lokal alias tour di Jepang di sekitaran Tokyo, Osaka, dan Nagoya. Tapi sayang banget setelah mereka meraih kesuksesan pada 2 tahun kemudian alias di tahun 2009, mereka kesandung masalah. Di mana salah satu anggota band mereka, yaitu Alex, sang gitaris, kemudian mendapatkan laporan dia telah melecehkan seorang wanita di kereta. Tuduhan pelecehan seksual di kereta Kanagawa ini gak main-main karena dianggap sebagai tuduhan serius terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Dan seperti kebanyakan orang Jepang di mana akhirnya Alex mengakui tindakannya dan akhirnya masalah itu selesai dengan cara kekeluargaan. Tapi karena malu dan merasa dirinya menjadi beban band, akhirnya Alex memutuskan untuk keluar dari OOR. Dan ternyata setelah keluarnya Alex dari band itu tidak menyelesaikan masalah, dimana banyak banget kerugian yang dialami oleh OOR setelah Alex keluar. Di antaranya adalah single mereka yang berjudul Around the World Shonen yang harusnya rilis di tanggal 6 Mei 2009 gagal dirilis. Padahal rencananya lagu itu akan dirilis saat menjadi OST drama series di Jepang yang berjudul Dorama God Henteru. Nggak cuman itu, mereka juga harus dengan terpaksa membatalkan konser tur nasional mereka
hanya karena kasus ini. Pada tahun itu adalah tahun dimana semua personil OOR yang ditinggalkan oleh Alex mengalami putus asa dan langsung down banget karena mereka lagi semangat-semangatnya bikin lagu, semangat-semangatnya lagi bikin single, dan mereka lagi meraih pundi-pundi kesuksesan. Tapi alih-alih terus bersedih dan menyalahkan Alex, akhirnya di tahun 2010 mereka mendapatkan gitaris baru bernama Toru. Dan benar aja akibat dari kesabaran mereka, habis gelap terbitlah terang. Dimana dengan formasi band baru, Taka, Toru, Ryota, dan Tomoya, pada tanggal 3 Februari 2010, mereka berhasil mengeluarkan single lagi yang berjudul Kanzen Kankaku Dreamer dan langsung masuk ke dalam 10 peringkat lagu terbaik di Jepang, khususnya di Billboard Oricon. Akhirnya mereka meraih kesuksesan lagi, di mana akhirnya mereka mengeluarkan album yang berjudul Niche Syndrome pada tanggal 9 Juni 2010. Dan di tahun yang sama, tapi tepatnya bulan Agustus, OOR mulai lagi tampil di beberapa festival musik, dan gak tanggung-tanggung festival yang mereka tampil itu adalah festival-festival musik terbesar kayak Rock in Japan Festival, Summer Sonic, dan Monster Bash. Dan beberapa bulan kemudian, di bulan November, mereka menggelar live tunggal di Nippon Budokan. Dan semua tiket habis terjual. Mau tahu berapa penontonnya? 11.000 penonton di Jepang nonton band yang sempat putus asa dan ngerasa gak bakalan sukses lagi. Bener kan gue bilang, habis gelap terbitlah terang. Ternyata penonton 11.000 itu nggak main-main, karena seperti yang lo tahu, di tahun 2011 akhirnya One Ok Rock ini dikenal di seluruh kancah musik dunia internasional. Dan namanya langsung melejit jadi headline di seluruh artikel tentang festival musik. Dan dari situ mulai berkembang dan hype tentang band Jepang ini semakin memuncak, di mana akhirnya mereka menggelar konser nggak cuma di Jepang, tapi juga di Taiwan, Korea Selatan, dan juga Singapura. Sayang banget Indonesia nggak kebagian karena harusnya tahun lalu, tapi karena pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia, akhirnya konser itu dibatalkan. Dan benar banget ya, di mana-mana kalau kita sudah menemukan hoki dari apa yang kita lakuin, itu biasanya sukses akan naik terus dengan sendirinya, dengan perlahan, tapi tetap harus ada usahanya ya. Di tahun 2011, OOR ini melakukan tour di Eropa dan juga Amerika. Dan tentu aja yang namanya band, kalau udah sampai tour keliling dunia ya, Eropa, Amerika, Asia, itu pasti banget yang lirik alias banyak yang pengen ngajak kolaborasi. Dan bener banget, One Ok Rock ini diminta oleh band-band besar untuk berkolaborasi dari seluruh band dari mana-mana. Nah, tapi pada tahun 2012 itu, OOR masih dalam naungan alias record musiknya Amuse atau Amuse. Apa sih bacanya? Kasih tau gue dong komen di bawah. Tapi kemudian karena ini sudah masuk ke ranah musik internasional, akhirnya OOR mulai berpindah haluan dari music record lokal alias di Jepang. Mereka pindah ke music record besar bernama Warner Bros Records. Warner Bros Records ini adalah PH Music Records yang gede ya. Kayak Linkin Park juga kan jebolan dari Warner Bros Records juga. Tapi yang namanya kalau udah terjun ke dunia internasional, dimana akhirnya Music Records lo sudah berpindah haluan ke PH komersil, tentu saja di sini akan ada perubahan alias experimental music dari band yang direkord oleh PH besar itu. Dan gak dipungkirin, OOR juga melakukan hal itu. Sehingga pada tahun kesuksesannya itu, OOR yang sudah dikenal oleh seluruh dunia, tapi ternyata sangat ironis membuat para fans kentalnya ini kecewa. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat para fansnya ini kecewa? Karena kalau gue pribadi, kalau gue udah suka sama band, mau dia musiknya kayak apapun, gue selalu mencoba untuk menyukai lagu itu, dan it works, gue beneran suka gitu. Tapi ternyata yang menjadi patokan kekecewaan dari para fans ini adalah perubahan genre musik yang sangat terlihat sekali, yaitu alternatif rock jadi pop rock. Dan ternyata kekecewaan ini juga tidak hanya ditinggalkan oleh para fansnya, tapi justru album mereka yang berjudul
Eye of the Storm ini didebatkan oleh para fansnya OOR, dari yang dari dulu suka sama mereka sampai yang baru suka sama mereka. Karena khususnya pada album ini bener-bener OOR ini keluar total dari ranah rock. Bahkan sampai banyak banget para fans yang ngintilin mereka dulu dari Jepang itu mempertanyakan ada apa sih dengan kepalanya para personil band ini, kenapa lagunya kok bisa berubah banget. Ya tapi mau gimana ya, walaupun banyak yang gak suka, tapi kan akan ada lagi yang suka ya. Maksud gue gini, yang namanya musisi itu, mereka itu memang suka melakukan eksperimen musik gitu. Apalagi One Ok Rock ini kan yang tadinya dari Jepang aja, terus mereka akhirnya ke Asia, dan kemudian ke Eropa dan Amerika, yang dimana mereka memiliki fans dari berbagai background musik gitu ya. Jadi wajar banget kalau misalnya One Ok Rock ini melakukan eksperimen musik. Mereka mencoba untuk tetap disukai atau mereka berusaha tetap nyaman dengan apa yang mereka lakukan, tapi tidak mengecewakan para fansnya. Jadi kalau emang lo suka sama band itu, ya udah accept aja karena kalian tuh nggak tahu apa yang mereka alamin dan kenapa mereka sampai melakukan eksperimen itu. Dan tujuannya ya jelas supaya mereka bertahan dan supaya mereka tetap eksis dan kalian juga akan tetap seneng kan, karena nama mereka terus ada di setiap generasi. Jarang loh ada musisi yang bertahan dari generasi ke generasi, apalagi sampai puluhan tahun. Terlebih di era musik yang sekarang ya, musisi itu udah banyak banget. Ditambah dengan adanya penyebaran musik yang sekarang lewat digital lagi, itu kan bener-bener dari seluruh dunia tuh bisa ngedenger gitu. Jadi kayak ya udah terima aja band lo gitu. Well anyway, dengan adanya eksperimen yang dilakukan oleh OOR tidak membuat One Ok Rock itu berhenti gitu aja. Dan bahkan pada tahun ini 2021, tepatnya tanggal 1 April, mereka masih eksis dengan title band indie pertama dari Jepang yang akan membuat agensi musik sendiri yang bernama 1099. Dan sebenarnya ini angka bukan sembarang angka dan juga bukan angka hoki. Bisa dibilang juga sih angka hoki karena angka ini dibacanya adalah One Oku Rokuku. Alias intinya kalau lo baca itu berkali-kali dengan bahasa yang tadi gue sebutin, One Oku Rokuku, itu ujung-ujungnya lo bakalan menemukan kata One Ok Rock di situ. Cobain aja sendiri kalau nggak percaya. Oke deh, segitu dulu buat episode kali ini. Semoga menghibur kalian di malam minggu yang di rumah aja ini. Dan semoga bermanfaat buat lo yang juga pengen tahu tentang musik, apalagi khususnya dari band Jepang. Dan kalau kalian mau ngerekomendasiin gue untuk ngebawain apa di episode selanjutnya, boleh banget komen di bawah ini atau langsung ke DM Instagram gue di @_timotanantia. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu minggu depan. Bye!